Pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Raden Pakukuhan yang telah menjadi Prabu Sri Mohopunggung berhasil membangkitkan kembali kejayaan Purwocarito. Ketegangan muncul saat Sri Maharaja Dewoheso dari Gilingwoyo mengirim kelima putranya untuk menuntut ketundukan Purwocarito. Pertempuran hebat pecah yang mengakibatkan tewasnya Prabu Isru dan Prabu Harnido, sementara Prabu Agino dan Prabu Rugisto menyerah setelah menyadari bahwa sang lawan adalah adik mereka sendiri, Pakukuhan. Di sisi lain, Prabu Irambo melarikan diri kembali ke Gilingwoyo dalam ketakutan. Apakah kembalinya Prabu Irambo ke Gilingwoyo akan memicu kemarahan yang lebih besar dari Sri Maharaja Dewoheso? Mari kita simak kisah selanjutnya. Debu kering membubung tinggi di pintu gerbang Gilingwoyo. Tersapu oleh kerasnya deru nafas yang sedang memburu, tampaklah Prabu Irambo yang sedang tersungkur di atas ubin balairung menghadap sang ayahanda. Tangannya yang masih gemetar menyapu luka gores yang masih basah oleh rembesan darah. Ampun Romo Prabu, ketiwasan Romo, semuanya hancur. Bisiknya dengan suara parau yang nyaris tertelan oleh keheningan ruangan. Romo Prabu, Purwocarito tidak mau tunduk pada kekuasaan Gilingwoyo. Bahkan Kakang Isru dan Kakang Harniba tewas terbunuh oleh Prabu Sri Mohopunggung. Sedangkan Kakang Agino dan Kakang Rugisto sekarang menjadi tawanan Purwocarito. Lanjutnya dengan suara serak yang gemetar. Sri Maharaja Dewoheso dengan dada yang bergemuruh segera bangkit perlahan dari singgasananya. Namun gerakannya itu justru membuat suasana semakin mencekam. Matanya yang biasanya tenang kini membelalak, memancarkan kilat yang menyambar-nyambar saat mendengar kabar gugurnya kedua putranya di Purwocarito. Darahku, putra-putraku. Mereka membantainya seolah mereka bukan keturunan dewa. Gumam penuh amarah dalam hati sang Prabu Dewoheso yang bergejolak. Tangannya mencengkram lengan singgasana hingga kayu jati itu berderit retak. Punggawa, siapkan keretaku. Aku sendiri yang akan mencabut nyawa raja sombong itu, teriaknya. Suara itu menggelegar, meruntuhkan butiran debu dari langit-langit istana dan memaksa para pelayan bersujud serendah mungkin ke lantai. Beberapa saat kemudian, kereta kencana melesat bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. 6 ekor kuda putih yang menarik kereta berlari bagai di atas angin, meninggalkan kepulan debu yang bergulung-gulung. Setelah melewati beberapa hutan dan padukuhan, kereta kencana itu berhenti tepat di depan gerbang Purwocarito. Sri Maharaja Dewoheso segera melompat turun. Tangannya yang bergetar sudah menggenggam senjata dengan otot-otot lengan yang menegang keras. Namun, jantungnya seolah berhenti berdetak ketika matanya yang berkilat penuh amarah menatap pemandangan yang seolah merobek hatinya. Di atas tanah yang berdebu, Prabu Sri Mohopunggung dan Patih Jokopuring tampak sedang membungkuk menghaturkan sembah yang paling dalam. Tidak ada kilatan pedang, tidak ada barisan tameng, hanya punggung yang membungkuk dalam kerendahan hati. Terimalah sembah bakti kami, Gusti Prabu, ucap Prabu Mohopunggung dan Patih Jokopuring bersamaan. Belum sempat Sri Maharaja Dewoheso menjawab, mendadak darahnya terkesiap saat kedua matanya beradu pandang dengan kedua pembesar Purwocarito itu. Mengapa getaran ini? Mengapa sorot mata itu terasa begitu akrab di jiwaku? Gumam Sri Maharaja Dewoheso dalam hatinya yang kini membeku. Senjatanya yang semula terangkat siap menumpahkan darah, kini bergetar hebat di udara dan jatuh dalam genggaman tangan yang lunglai. Pucat pasi merayapi wajah sang maharaja saat ia menatap lebih dekat. Ia menyadari bahwa sosok yang hendak ia binasakan adalah Pakukuhan dan Jokopuring, putra kandungnya yang dulu telah diusirnya dari Gilingwoyo. Rasa malu yang membakar seketika menyergap batinnya. Otaknya tanpa sengaja telah memutar kembali ingatan puluhan tahun silam saat ia menasehati Batoro Wisnu yang menjelma menjadi Sri Maharaja Budokrisno agar tidak terburu nafsu membunuh Prabu Brahmono Kadali. Kini, takdir seolah mempermainkannya karena ia hampir melakukan kesalahan fatal yang sama terhadap titisan Batoro Wisnu yang merupakan putranya sendiri. Aku tidak sanggup menatap wajah kalian lagi karena aib ini, gumamnya dengan suara yang pecah oleh penyesalan.
Karena tak kuasa menahan malu yang membakar dadanya, ia segera melepaskan wujud manusianya, kembali ke wujud aslinya sebagai Bathara Rudra, lalu terbang membelah awan kembali menuju Kahyangan Keling, meninggalkan kehampaan di gerbang Purwocarito. Sementara itu, di kerajaan Gilingwayo, kabar yang sampai ke telinga Prabu Irambo justru berupa racun yang sangat mematikan. Ia menyangka ayahnya telah kalah berperang dan tewas dibantai oleh Prabu Sri Mohopunggung di medan laga. Ayahanda gugur, dibantai di medan laga. Prabu Irambo menggeram, giginya bergelemetuk keras. Dengan hati yang terbakar oleh dendam membara, ia segera mengumpulkan sisa-sisa prajuritnya yang paling setia dan kembali menyerbu Purwocarito. Derap kaki kuda dan prajurit yang berjalan menimbulkan suara bergemuruh yang mengiringi gerakan mengular ratusan prajurit Gilingwayo yang kembali ke Purwocarito dengan satu tujuan, balas dendam. Namun, saat gerbang Purwocarito terbuka lebar, yang ia temukan bukanlah bau amis darah, melainkan aroma sedap dari perjamuan agung. Tenanglah Irambo, letakkan senjatamu. Raja ini adalah adik kita sendiri, Pakukuhan. Prabu Agina melangkah maju, tangannya mendarat lembut di pundak Prabu Irambo yang tegang. Prabu Irambo menepis tangan kakaknya itu dengan kasar. Kalian semua pembohong. Kalian adalah anak-anak durhaka yang telah bersekongkol membunuh ayahanda. Pedang Prabu Irambo terhunus dan sesaat kemudian berkelebat menyambar leher prajurit yang berada di dekatnya. Darah segar segera menyemprot, mengotori kain putih di atas meja perjamuan. Prabu Irambo tak kuasa lagi mengendalikan amarahnya. Ia mengamuk, menebas siapapun dengan gerakan yang membabi buta, melupakan semua aturan dan tata krama. Cukup, Irambo. Jika kau bersikap seperti binatang yang tak punya akal budi, maka jadilah binatang sekalian, teriak Prabu Sri Mohopunggung. Langit seketika menghitam, gumpalan awan bergulung-gulung diiringi suara gemuruh halilintar yang meraung-raung. Sementara itu, Prabu Irambo mengerang kesakitan. Tubuhnya meliuk-liuk bagai didera oleh ribuan cemeti. Kulitnya dengan perlahan berubah menebal dan berwarna abu kasar. Hidungnya menjulur panjang, menarik otot-otot wajahnya hingga berubah menjadi belalai gajah. Tak lama kemudian, Prabu Irambo telah berubah menjadi seekor gajah hutan raksasa yang mengerikan. Gajah penjelmaan Prabu Irambo itu semakin liar dan mengamuk, menghancurkan meja perjamuan dan pilar-pilar bangunan di depannya. Sesaat ia berhenti dan mendengus, kemudian meraung dengan sangat keras, menerjang ke arah Prabu Sri Mohopunggung. Sang Prabu tidak bergeming. Dengan kecepatan kilat, ia menangkap kedua gading besar itu. Otot-otot lengannya menyembul dengan hebat, lalu hanya dengan satu hentakan bertenaga dewa, kerak! Sebelah gading itu patah. Erangan kesakitan yang memilukan pecah saat gading gajah itu patah. Karena dirundung ketakutan yang amat sangat, gajah tersebut lari tunggang langgang meninggalkan istana menuju hutan belantara di arah barat laut Pulau Jawa. Keheningan kembali menyelimuti Purwocarito. Sri Mohopunggung berdiri di tengah aula yang kini porak-poranda, menatap gading di tangannya dengan tatapan kosong sebelum akhirnya menghembuskan nafas panjang. Sepeninggal ayahnya yang kembali ke Kahyangan, Prabu Sri Mohopunggung kini berdiri sebagai penguasa tunggal yang sah di Pulau Jawa. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Sri Maharaja Kanwo sebagai tanda kedaulatannya yang mutlak. Sebagai pemimpin yang bijak, ia memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada guru dan kedua kakaknya. Prabu Agina dan Prabu Rugisto diberi kedudukan sebagai pendeta kerajaan Purwocarito, mendampingi Begawan Radi. Kemudian Sri Maharaja Kanwo memberikan gelar kepada kedua kakaknya. Prabu Agina diberi gelar Begawan Andong, sedangkan Prabu Rugisto diberikan gelar Begawan Radio. Selanjutnya, Begawan Radi ditempatkan dengan terhormat di Padepokan Medang Agung. Prabu Agina, yang kini bergelar Begawan Andong, menempati Padepokan Andong Dadapan, sedangkan Prabu Rugisto yang bergelar Begawan Radio menempati Padepokan Gading Mawukir. Kejayaan Purwocarito semakin lengkap saat Brahmono Srito yang merupakan penjelmaan dari Bathara Penyarikan datang beserta 8 Brahmono pengikutnya menyatakan kesetiaan mereka pada kerajaan Purwocarito.
Mereka pun diangkat menjadi pujangga kerajaan dan guru sastra bagi seluruh penduduk, menebarkan cahaya ilmu pengetahuan ke seluruh negeri. Apakah kedamaian di bawah kepemimpinan Sri Maharaja Kanwo akan bertahan lama? Ataukah bayang-bayang gajah Irambo di hutan barat laut Pulau Jawa akan membawa ancaman baru bagi ketentraman rakyat Purwocarito? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.